Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di kelas Bible Study Online CK7. Nah, pada malam hari ini kita menyambung pembelajaran kita dari 2 Raja-Raja 22. Dan sebelum kita mulai pembelajaran kita pada malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi, supaya Tuhan mengurapi kita semua dan memberikan kepada kita semua hikmat apa yang kita pelajari sehingga kita menangkap dan juga melakukannya. Mari kita menyembah Tuhan. Korea wata shanda karawata sikika kiara la 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 wata sikiko. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Korea wata shanda karawata sikika kiara la 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 wata karawata sikika. Korea wata shanda karawata sikika Korea wata shanda karawata sikika. Korea wata shanda karawata sikika Korea wata shanda karawata sikika. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Yesus. Terima kasih. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya Yesus, Engkau alasan kami hidup untuk selama-lamanya Yesus. Kini kami percaya Kau tak pernah tinggalkan kami, Kau pegang erat tangan kami, Kau tuntun hidup kami Yesus. Haleluya, semua karena cinta-Mu Yesus, semua karena kasih-Mu kami hidup sampai hari ini. Oh ya Allah, salamu, ya namo Yesus, ya Allah, ya namo. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tata-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah
kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar Besar anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Kiara lalala wata shanda karawata sikika. Kiara lalala wata shikika. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu melimpah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Besar anugerah-Mu dalam hidupan kami Tuhan. Melimpah kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Nggak ada Tuhan kata-kata yang dapat kami ucapkan selain thank you Jesus. Thank you Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu Tuhan yang baru setiap pagi untuk kami. Dengan apa Tuhan kami dapat membalas setiap kebaikan-Mu. Selain kami memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk menjadi Allah penyelamat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi juru selamat kami yang hidup, yang agung, yang berkuasa. Dulu, sekarang, dan bahkan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak, jikalau sebentar lagi kami akan mulai pembelajaran kami pada malam hari ini Tuhan. Kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh Roh-Mu yang mengajarkan kepada setiap kami. Apa Tuhan yang perlu kami tangkap dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk setiap hamba-hamba-Mu, terima kasih untuk anak-anak-Mu yang begitu taat dan setia sampai hari ini. Yang begitu setia mempelajari kebenaran firman-Mu dari hari ke hari. Dan hamba percaya Tuhan Engkau memperhitungkan semuanya itu. Dan Engkau menambahkan hikmat marifat yang daripada-Mu. Dan bahkan pengenalan-pengenalan yang lebih dalam lagi Tuhan. Engkau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami butuh urapan-Mu Tuhan. Kami butuh hikmat marifat yang daripada-Mu. Supaya kami dapat mengerti setiap kalimat demi kalimat. Setiap pasal demi pasal. Supaya Tuhan, firman Tuhan ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Berbicaralah ya Tuhan, urapi hamba Tuhan dengan segala keterbatasan hamba. Engkau sendiri yang memampukan hamba untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu dengan bahasa yang sederhana. Terima kasih Bapa, kami mulai pembelajaran hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita yang siap-siap mendengarkan firman Tuhan dan belajar pada malam hari ini sama-sama katakan amin. Nah, shalom, sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk para Bapak Ibu yang baru saja bergabung dengan kami di Bible Study Online CK7. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar sama-sama dari 2 Raja-Raja 22. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai Raja Manasye, raja yang sangat jahat di mata Tuhan. Hari ini kita akan belajar mengenai Yosia, Raja Yehuda. Kitab Taurat ditemukan kembali. Nah, ini ayatnya sampai di pasal 22 ini sampai ayat yang ke-20. Nggak terlalu banyak, saya akan bacakan sehingga kita dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam pasal ini. Di ayat yang pertama dikatakan Yosia berumur 8 tahun. Pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat.
Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapak leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia menjadi raja, menyuruh Safan bin Asalya bin Mesulam panitera itu ke rumah Tuhan. Katanya, "Pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, dan juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur." Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan panitera itu, "Telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan." Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan panitera itu masuk menghadap raja. Disampaikannya lah kabar tentang itu kepada raja. "Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya kepada tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu." Safan panitera itu memberitahukan juga kepada raja, "Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku." Lalu Safan membacakannya di depan raja. Di ayat 11 dikatakan, "Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akbor bin Mika, kepada Safan panitera itu, kepada Asaya hamba raja, katanya, 'Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan itu. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang menyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya.' Maka pergilah Imam Hilkia, Ahikam, Akbor, Safan, dan Asaya kepada Nabiah Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tikwa bin Harhas. Nabiah itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya kepadanya. Perempuan itu menjawab mereka, 'Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda, karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain, dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu kehangatan murkaku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, mengenai perkataan yang telah kau dengar itu, oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendasyatkan dan menjadi kutuk, oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ke-20 dikatakan, sebab itu, sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka
yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kemarin kita telah belajar bahwa kesalahan atau kejahatan seorang pemimpin dapat berdampak kepada rakyatnya, tetapi pada malam hari ini kita belajar bagaimana penyesalan Raja Yosia akan kesalahan nenek moyangnya atau leluhurnya. Allah kita adalah Allah yang penuh anugerah. Tetapi Allah juga Allah yang adil. Dia akan mengutuskan penghukuman dan membuang bangsa Yehuda, dan dia tidak bisa menghilangkan penghakiman atas anugerah yang telah dia berikan kepada kita semua. Dosa Manasye, dosa Raja Manasye dan Amon telah menempatkan kerajaan Yehuda di dalam posisi yang sangat sulit, yaitu lembah kekelaman. Tetapi Allah penuh belas kasihan terhadap seorang raja yang takut akan Tuhan. Terbukti bahwa Yosia menjadi raja dan dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, sehingga belas kasihan Tuhan Allah itu turun atasnya. Kalau kita baca di ayat yang pertama bahwa Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan selama 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Usia yang sangat muda, yang sesungguhnya umur 8 tahun itu belum ngerti apa-apa sebagai seorang raja. Tetapi dia dibesarkan dengan hikmat, dengan didikan yang takut akan Tuhan, dengan pengaruh yang benar. Sehingga apa yang dia lakukan adalah berkenan di hadapan Tuhan. Raja ini memerintahkan supaya rumah Tuhan juga diperbaiki. Itu tercatat di ayat kelima. Dan pada saat rumah Tuhan diperbaiki, para pekerja menemukan sebuah kitab Taurat. Dan penemuan ini menyadarkan Yosia betapa mereka melakukan banyak hal yang jahat di mata Tuhan. Sehingga murka Tuhan menyala-nyala. Dan itu masih berlaku terhadap mereka. Itu tertulis di ayat 13 yang tadi kita sudah baca. Dan pada akhirnya Yosia mengirimkan imam untuk meminta petunjuk tentang apa yang harus dia lakukan. Dan para imam itu datang kepada Nabi Yahulda, yang kemudian menyampaikan pesan Tuhan untuk Raja Yosia. Dan disampaikan bahwa sesungguhnya Tuhan akan mendatangkan malapetaka atas kerajaan Yehuda karena umatnya telah meninggalkan Tuhan, membakar kurban kepada Allah lain, sehingga menimbulkan sakit hati Allah yang sangat luar biasa. Namun satu hal yang kita bisa pelajari dan yang harus kita garis bawahi, bahwa Tuhan berkenan kepada Raja Yosia karena ia mau merendahkan diri dan menyesal di hadapan Tuhan. Pada saat dia mendengarkan hukuman yang akan diberikan, maka Yosia menyesal. Bukan atas perbuatan dirinya, tetapi atas perbuatan apa yang telah dilakukan oleh para leluhurnya. Dan apa yang Tuhan berikan? Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasih, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada saat kita merendahkan hati, kita merendahkan diri, kita mohon ampun kepada Tuhan, kita menyesali perbuatan-perbuatan apa yang menyimpang dari hadapan Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka Allah mendengar. Dan Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dia memberikan anugerah kepada Yosia, sehingga Yosia dapat dikebumikan dengan damai bersama nenek moyangnya dan tidak mengalami malapetaka yang Tuhan akan datangkan pada kerajaan Yehuda. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari pasal ini? Bahwa kita, orang Kristen, tidak lepas dari hukuman jika kita berbuat dosa. Akan tetapi, Allah kita adalah Allah pengasih. Jikalau kita melakukan sebuah dosa,
baik itu sengaja maupun kita tidak sengaja. Lalu kita datang ke hadapan Allah. Kita merendahkan hati kita merendahkan diri kita menyesal. Dan jangan berbuat hal yang sama. Jangan berbuat dosa lagi. Maka belas kasihan Tuhan akan turun atas kita. Mungkin kita harus bayar harga dengan apa yang kita sudah lakukan. Tapi murka Tuhan tidak akan turun atas kita. Tuhan pasti mengampuni dosa. Dosa semerah kirmisi akan putih menjadi seperti salju. Apapun yang kita perbuat, Tuhan pasti ampuni. Akan tetapi harus penuh dengan penyesalan dan jangan berbuat lagi. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Tuhan kita ini adalah Tuhan yang panjang sabar. Jangan sampai murka Tuhan turun atas kita jikalau kita tidak pernah sadar akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan mungkin kita juga perlu datang di hadapan Tuhan untuk minta ampun atas dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh leluhur kita. Baik yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu. Sehingga kutuk itu dipatahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin pada malam hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita akan sesuatu yang kita pernah lakukan. Atau Tuhan mengingatkan sesuatu atas apa yang mungkin orang tua kita lakukan, atau mungkin kakek nenek kita lakukan, atau atas keturunan-keturunan yang jauh di atas kita lakukan. Mari Tuhan mengingatkan supaya kutuk itu, murka Tuhan jangan turun kepada kita dan kepada keturunan yang ada di bawah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pembelajaran kami pada malam hari ini, di mana Engkau mengingatkan melalui pembacaan kita tentang Raja Yosia, di mana seorang raja yang begitu mengasihi Engkau, yang begitu benar hidupnya di mata Tuhan, sehingga Engkau memberikan belas kasihan-Mu terhadap Yosia. Bapa, kalau pada malam hari ini Tuhan mengingatkan satu atau lain hal kepada diri kami, apa yang kami perbuat, yang pernah kami perbuat, yang menyakiti hati-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, kami mohon ampun. Kami mohon belas kasihan-Mu turun atas kami. Ampuni Tuhan segala dosa pelanggaran kami, baik yang kami lakukan secara sengaja maupun yang tidak sengaja. Ampuni Tuhan. Biarlah Tuhan, kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Nambah juga berdoa untuk setiap leluhur-leluhur kami yang di atas kami. Mungkin orang tua kami, mungkin kakek nenek kami, yang pernah melakukan kekejian di hadapan-Mu. Ampuni Tuhan, ampuni. Ampuni mereka, ampuni kami. Sehingga kutuk itu tidak turun dan murka-Mu itu padam. Terima kasih Bapa. Kami percaya anugerah-Mu besar dan melimpah atas setiap kami. Kau berkati semua jemaat-Mu Tuhan, yang pada malam hari ini mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dimanapun mereka berada, Engkau berkati. Dan Abah berdoa, apapun yang mengikat mereka pada malam hari ini, terlepas, dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan sebelum kita berpisah satu dengan lainnya, kita rindu untuk menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.